Hai Studymates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Kali ini kita akan bahas mengenai ketepatan opini untuk mempersiapkan UTBK atau SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu. Hai Studymates, perkenalkan nama aku Fitri Anjani, mahasiswa pendidikan biologi UPI 2022. Terdapat beberapa achievement yang pernah aku raih, yaitu lolos jalur rapor SNMPTN dengan rata-rata rapor bahasa Indonesia sebesar 95, dan juga juara 2 lomba debat kesehatan dan training of trainers Data Gesit. Terdapat beberapa hal yang bakal kita bahas nantinya. Yang pertama ada definisi opini, lalu ada jenis kalimat opini, lalu ada ciri-ciri kalimat opini, lalu ada unsur pembentuk, dan ada latihan soal serta pembahasan. Yang pertama ada materi mengenai apa itu opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jenis kalimat opini dibagi menjadi dua, yaitu ada opini perorangan atau individu dan juga opini umum. Kalimat opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Lalu, sementara kalimat opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contohnya, yaitu sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Terdapat ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung data pendukung atau konteksnya. Yang kedua, bersifat subjektif, bergantung pada kepentingan tertentu, dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Lalu, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, atau sebaiknya. Lalu yang kesembilan ada pengungkapan opini cenderung argumentatif dan juga persuasif. Lalu yang terakhir, penalaran opini cenderung deduktif. Lalu terdapat unsur-unsur pembentuk yang meyakini bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat opini. Yang pertama, berdasarkan keyakinan. Memiliki keyakinan atas apa yang dianggap benar ketika hendak mengeluarkan sebuah opini. Lalu berdasarkan sikap. Sikap seseorang dalam menanggapi suatu peristiwa dapat digunakan untuk menentukan sebuah opini, baik itu sikap positif atau negatif. Yang terakhir, berdasarkan persepsi. Sebuah opini dapat terbentuk sebab adanya sebuah persepsi dari setiap individu. Persepsi tersebutlah yang nantinya akan memberikan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi. Oke, kita masuk pada soal latihan pertama dengan tipe model soal pilihan ganda. Nah, sebelumnya yuk kita baca soalnya bareng-bareng ya Studymates. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut, sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. Gelombang tsunami merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam di lautan. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km. Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan parah. Kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan pada nomor. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Studymates harus ingat definisi dari kalimat opini. Nah, opini merupakan rencana atau prediksi yang bersifat subjektif yang memiliki pendapat atau harapan tentang suatu kejadian. Nah, kita coba buat analisis kalimat satu persatu. Kita coba buat
baca kalimat pertama, yaitu dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut sangat wajar jika bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. Kalimat ini merupakan pendapat atau opini karena mengandung unsur subjektivitas, yaitu frasa sangat wajar, yang mencerminkan interpretasi atau penilaian seseorang dan tidak dapat diukur secara objektif. Jadi, kalimat 1 bisa dikatakan sebagai kalimat opini. Kita lanjut ke kalimat 2. Gelombang tsunami merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kalimat ini juga merupakan pendapat karena frasa kecepatan yang tak terbayangkan. Nah, frasa kecepatan tak terbayangkan bersifat subjektif dan tidak memberikan data konkret. Kalimat ini lebih menggambarkan perasaan atau penilaian terhadap fenomena tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kalimat 1 dan kalimat 2 merupakan kalimat opini. Oke, sebenarnya kita sudah tahu ya jawabannya itu kalimat yang A, tapi kita coba buat analisis kalimat selanjutnya. Kalimat 3 yaitu gelombang tersebut bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam di lautan. Nah, kalimat ini terdapat data yaitu 500 sampai 1000 km per jam di lautan, yang dimana data tersebut mendukung bahwa kalimat 3 merupakan kalimat fakta, bukan kalimat opini. Kita lanjut di kalimat 4. Pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km, yang dimana di sini juga terdapat data yang mendukung bahwa kalimat 4 tersebut adalah kalimat fakta, bukan kalimat opini. Oke, kita lanjut menganalisis kalimat 5. Meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan parah. Di sini terdapat kata sudah bisa yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi, dan itu merupakan ciri-ciri dari kalimat fakta. Dengan demikian, jawaban A, 1 dan 2 sesuai jika keduanya dianggap sebagai pernyataan opini berdasarkan elemen subjektivitas dalam masing-masing kalimat. Oke, study maths, yuk kita lanjut pada latihan soal nomor 2 dengan model soal pilihan 2 kolom. Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia mulai berimbas terhadap proyeksi pangan tahun ini. Akibat kekeringan dan banyak yang gagal panen, produksi gabah akan berkurang. Berdasarkan kalimat yang disajikan, berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Pernyataan yang pertama, yaitu pernyataan 1 termasuk kalimat opini, benar atau salah. Lalu pernyataan yang kedua, pernyataan 2 termasuk kalimat opini, benar atau salah. Oke, kita coba buat buka pembahasannya study maths. Nah, di pernyataan 1, pernyataan ini hanya berupa dugaan tanpa bukti, maka bisa dianggap opini. Nah, mengapa? Karena di kalimat pertama terdapat kata mulai berimbas, yang dimana peristiwa tersebut belum terjadi, yang termasuk kepada ciri-ciri opini. Kita lanjut di pernyataan kedua. Pernyataan ini menyatakan sebuah prediksi, yaitu produksi gabah akan berkurang, yang dimana peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang belum tentu terjadi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pernyataan kalimat 1 yang berisi pernyataan 1 merupakan kalimat opini adalah benar, dan pernyataan 2 termasuk kalimat opini juga adalah benar. Nah, study maths, kita masuk kepada latihan soal nomor 3 dengan tipe model soal isian singkat. Nah, kita coba buat baca bareng-bareng ya. Pemerintah seharusnya mengutamakan pendidikan di daerah tertinggal karena pendidikan adalah kunci utama pembangunan bangsa. Berdasarkan pernyataan di atas, identifikasi apakah pernyataan di atas termasuk opini dan mengapa. Di sini terdapat frasa pemerintah seharusnya, yang dimana kata seharusnya menunjukkan sebuah pendapat atau pandangan pribadi tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Dan pernyataan ini lebih kepada usulan atau pemikiran. Nah, pernyataan ini juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan data konkret karena bersifat normatif atau berisi nilai atau ajakan tentang apa yang dianggapnya ideal karena terdapat kata seharusnya. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ini termasuk kepada kalimat opini. Nah, di sini terdapat key main takeaways untuk membantu study maths lebih memahami materi ini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu.
Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan juga mengapa, menunjukkan sebuah peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Kalimat opini ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada opini perorangan atau individu dan juga opini umum. Terima kasih kepada donatur Les Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Les Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Les Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa men-share platform Les Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Les Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Les Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.